Puji nama Tuhan, Shalom. Perkenalkan, nama saya Christian Davidson. Sore hari ini saya rindu membagikan sesuatu perihal pendidikan karakter. Saya mengambil tema karakter Kristus. Kita tahu bahwa definisi karakter secara umum itu berbicara sifat, sebagai sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia. Makanya sering ada penyebutan begini, sudah nggak heran, karakternya memang sudah begitu. Nah, secara spontan orang mengatakan itu. Pada prinsipnya, karakter itu akan terlihat sebagai suatu sifat dari apa yang dimiliki orang tersebut. Karena dia mempengaruhi pikiran kita, bukan hanya pikiran, tapi perilaku dan budi pekerti. Dan akhirnya eksis menjadi satu tabiat. Dan akhirnya masuk pada golongan habit atau kebiasaan. Nah, dalam kekristenan harusnya yang mendominasi tabiat itu adalah harus tabiat Kristus. Jadi cara berpikirnya, cara berperilakunya, bertindak, bahkan budi pekerti mencakup kebajikan, kebijakan, ataupun hikmat. Mari sama-sama kita baca di dalam Roma 12 ayat pertama sampai yang kedua. Roma 12 ayat pertama sampai yang kedua katakan begini. Judulnya perikop persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau kita menafsirkan secara eksplisit, implisit atau tersurat, atau tersirat dalam ayat tersebut, maka penggalan karakter Kristen sangat dalam ayat ini. Implisit artinya tersurat, ada dalam konteks pembacaan ini. Kalau eksplisit itu tersirat, artinya tidak ada dalam konteks pembacaan, tapi terkandung di dalamnya karakter, bahwa berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga engkau bisa mengerti manakah kehendak Allah, mana bukan kehendak Allah. Sehingga ketika kita mempersembahkan, bukan mempersembahkan persembahan uang kita, materi kita, tetapi mempersembahkan hidup kita, kekudusan hidup sebagai persembahan kita yang sejati. Berarti itu juga berbicara karakter. Bagaimana kita bisa mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, sementara karakter kita bobrok. Karakter kita mempermalukan Kristus. Karakter kita seringkali membuat Yesus menangis. Harusnya kita setiap hari membuat Yesus tersenyum. Yesus tersenyum melihat kita dalam aspek kehidupan kita. Di dalam segala aras kehidupan kita yang kita terapkan di dalam lingkungan kita, bersosialisasi, apakah kita sebagai mahasiswa, sebagai pekerja, sebagai pelayan Tuhan, ini akan menjadi suatu pola hidup. Di dalam Roma 12 tadi, kita akan bisa menemukan karakter yang sesungguhnya sebagai sifat baru yang mempengaruhi segenap pikiran. Makanya terkadang kalau kita siksa batin, karakter kita hancur. Kalau batin kita, hidup kita dipenuhi dengan damai sejahtera Kristus, karakter kita luar biasa. Banyak orang tersenyum, tapi hatinya menangis. Karena itu belum bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Harus memulai berdamai dengan diri sendiri. Kalau tidak berdamai dengan diri sendiri, maka kita akan sering teraniaya. Batin kita akan tersiksa. Sedikit-sedikit baper.
sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit emosi. Berarti ada yang tidak beres dengan pribadi kita. Belum berdamai dengan diri sendiri, belum berdamai dengan masa lalu. Akhirnya di masa depan kita akan sangat sulit. Kita harus berdamai dengan masa lalu kita. Kita harus berdamai dengan diri sendiri. Sulit berdamai dengan Kristus, apalagi berdamai dengan orang lain. Yesus sudah menerapkan 2M, yaitu mengampuni dan melupakan. Tiap hari kita bawa 2M ini untuk kita bagikan kepada orang lain. Kita tidak hanya bisa mengampuni tanpa melupakan. Kalau kita tidak bisa mengampuni atau kita tidak bisa melupakan walaupun kita sudah mengampuni, berarti pengampunan yang kita terima itu belum sempurna. Siapapun kita yang mengalami kekecewaan, sakit hati oleh karena perbuatan orang lain, juga mungkin oleh orang tua kita, orang terdekat kita, atau keluarga kita. Kalau kita mengampuni dan melupakan itu, sesungguhnya karakter Kristus itu sudah menjadi bagian kita. Itu sudah kita miliki. Jadi, kalau kita mau memiliki karakter Kristus, kita harus melepaskan pengampunan dan lupakan perbuatan orang lain yang menyakiti hati kita, agar batin kita tidak terbelenggu. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 berkata begini. Jadi, ini satu penegasan. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Kata ciptaan baru dalam ayat ini bukan fisiknya yang baru, tapi kelakuannya, karakternya, hatinya, pemikirannya yang baru. Saat kita jadi baru, maka akan timbul say no to lie, say no to drugs, say no to sin. Bagi Kristus, untuk mengubah seseorang itu perkara kecil. Tetapi yang paling susah adalah orang itu sendiri. Apakah mau berubah atau tidak? Kristus mengubahkan seluruh dunia. Itu perkara mudah. Tapi Kristus memberikan free will atau kehendak bebas. Dan semua tergantung dari diri kita. Yesus sudah memberikan itu 2000 tahun yang lalu di Bukit Golgota. Sudah selesai. Kita sudah menerima keselamatan, berarti kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Kitalah yang harus mengusahakannya. Kitalah yang harus merubah hidup kita. Itu dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Mari kita baca 1 Yohanes 1 ayat 9. Firman Tuhan berkata begini, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sekali lagi, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Hargailah pengorbanan Yesus. Dengan hidup di dalam Tuhan, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Apa yang baru? Karakter Kristus. Itu termanifestasi secara jelas, secara nyata dalam kehidupan kita.
Jadi milikilah karakter Kristus. Itu harus dalam kehidupan kita. Cara berpikir kita, budi pekerti kita, perilaku kita, tabiat kita. Maka setiap perjalanan kita itu akan lurus. Setiap perjalanan kita, langkah-langkahnya akan ringan. Tapi kalau kita tidak berdamai dengan masa lalu kita, kalau kita tidak berdamai dengan diri sendiri, maka langkah-langkah kita akan jadi berat. Milikilah karakter Kristus dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Amin.